Nah, setelah itu kami tanya berikutnya, apakah pada waktu kalian menerima ini fotokopi ijazah itu, apakah ditunjukkan aslinya untuk diverifikasi? Juga tidak. Saya bertanya, apakah dari awal ibu mengikuti dalam penerimaan dan sebagainya? Iya. Saya bertanya, apakah ijazah ini dikonfirmasikan atau diverifikasi ke UGM? Dikatakan tidak, mereka tidak pernah mengkonfirmasi ke UGM. Yang ini yang membuat saya heran. Kenapa bahkan ini suatu dokumen penting, suatu persyaratan menjadi presiden, tapi tidak dikonfirmasikan pada pembuatnya? Kita mulai dari KPU ya. KPU alhamdulillah minggu lalu ya, sebelum hari Minggu ini, kemarin hari Kamis, KPU mengundang kami sebagai lawyer RRT untuk hadir ke KPU untuk menerima fotokopi ijazah yang kami minta. Itu tepatnya tanggal 2 Oktober ya? 2 Oktober ya, hari Kamis kalau nggak salah itu. Iya, hari Kamis. Ya, kami minta. Tapi sebelumnya perlu ditekankan bahwa KPU daerah, yaitu DKI, sehubungan dengan persyaratan sebagai gubernur, itu sudah merespon merespon lebih dulu, yang mana responnya itu tetap tidak akan membuka atau memberikan pada publik. Karena menurut mereka itu bertentangan dengan pasal 17H Undang-Undang KIP. Keterbukaan. Ya, awalnya. Ya. Yang saya herankan demikian, kami memberikan surat permohonan itu, bukan permohonan ya, permintaan, karena itu hak ya. Jadi kami tidak perlu memohon karena hak. Permintaan kami itu ke KPU pusat lebih dulu. Tetapi setelah itu KPU DKI, kemudian KPU Solo. Tapi yang merespon adalah KPU DKI lebih awal. Nah, menurut kami ini test the water. Mungkin KPU pusat ingin tahu apa jawaban kami, apa respon kami. Tapi setelah kita rapat para lawyer, kita putuskan untuk tidak menjawab sebelum ada respon dari KPU pusat. Karena kami tidak mau itu sebagai rujukan lah artinya. Karena yang paling penting buat kami adalah KPU pusat. KPU pusat. Kami tidak menjawab waktu itu. Bahkan itu kan ada ketentuan bahwa sesuai undang-undang bahwa KPU itu harus 10 hari itu hari kerja ya. Hari kalender. Itu harus sudah respon atas permintaan kami. Tapi karena waktu itu belum waktunya dan 10 hari itu sudah mau hari kalender mau selesai ya kan, KPU mengirim informasi ke kami untuk minta waktu perpanjangan 7 hari. Saya juga heran apa yang perlu didiskusikan, wong itu hanya untuk menyerahkan fotokopi ijazah, kenapa membutuhkan waktu lagi? Yang katanya Bang Refli waktu itu kayak sepak bola aja ada perpanjangan waktu kan. Oke, tapi kami biarkan karena kami ingin tahu apa jawabannya sebenarnya. Tanggal 2 kemarin kami hadir, ya kan, siang kami hadir dan kami diterima oleh beberapa petugas sana ke KPU, bukan komisioner ya, karena sudah dilimpahkan ke bukan, karena kami mengajukannya itu ke pejabat informasi dokumen, itu bukan ke
PPID, PPID ya kan. Itu kami karena minta itu ya memang bukan ke komisioner kami minta ke PPID. Petugas PPID bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima apa namanya. Saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materainya kecil banget gitu loh. Ya kan kami punya pembanding, materai pembanding. Dia bilang diakui memang kami perkecil. Tidak tahu apa alasannya, kami perkecil dan di situ ada beberapa yang ditutup, dicoret. Contohnya tanggal lahir, kemudian nomor dari ijazah itu, kemudian tanda tangan rektor dan dekan kalau nggak salah itu dihapus, dan penanda tangan dari yang melegalisir. Saya bertanya, apakah dari awal Ibu mengikuti ini? Mengikuti dalam penerimaan dan sebagainya? Iya, saya bertanya, apakah ijazah ini dikonfirmasikan atau diverifikasi ke UGM? Dikatakan tidak, mereka tidak pernah mengkonfirmasi ke UGM. Yang ini yang membuat saya heran. Kenapa bahkan ini suatu dokumen penting, suatu persyaratan menjadi presiden, tapi tidak dikonfirmasikan pada pembuatnya? Alasan mereka, kami percaya dengan legalisir itu. Ini menarik. Lah, setelah itu kami tanya berikutnya, apakah pada waktu kalian menerima ini apa namanya itu fotokopi ijazah itu, apakah ditunjukkan aslinya untuk diverifikasi? Juga tidak. Jadi kami inilah yang kami terima dan kami percaya dengan karena sudah dilegalisir, karena persyaratan di dalam ketentuan menurut mereka itu tidak harus menunjukkan asli, tapi cukup ijazah yang fotokopi ijazah yang dilegalisir. Iya, terlepas dari keanehan itu ya, ukurannya lebih kecil, kemudian ditutup pula legalisirnya siapa, kemudian ada beberapa informasi yang juga ditutup. Yang ingin kita tanyakan adalah firm bahwa yang disampaikan oleh pihak Jokowi ini untuk Pilpres 2019 yang saya dengar. Yang kedua adalah ini yang pakai kacamata yang selama ini beredar, yang selama ini sudah ditunjukkan oleh Dian Sandi, sudah ditunjukkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri pada waktu itu Brigjen Johandani, sudah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Hukum Sigit Sunarta, dan kemudian juga ditunjukkan dalam reuni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, pertanyaan saya adalah, bukankah itulah ijazah yang diteliti oleh RRT, Roy, Rismond, dan Tifa yang menghasilkan sebuah kesimpulan 99,9% itu ijazah yang tidak asli atau fake atau not original. Tanggapan Anda? Ya, saya juga mengikuti dari awal ya penelitian-penelitian dari RRT ini, ya kan, dan fotokopi yang didapatkan oleh mereka. Alhamdulillah, yaitu menurut kami ya betul seperti foto yang tidak kena stempelnya dan sebagainya. Jadi terkonfirmasi bahwa selama ini penelitian yang dilakukan oleh RRT itu benar. Memang itu ijazahnya. Karena saya buka HP saya cocokkan exactly the same.
cuma lebih kecil. Ya, itu aja. Oke, tapi dengan menurut Dr. Tifa dalam interview sebelumnya mengatakan bahwa even itu the same, exactly, bahwa itu dari source yang sama, sumber yang sama, tetapi memang bentuk fotokopinya yang ditampilkan berbeda-beda. Berbeda dengan Dian Sandi yang warna, berbeda dengan Juhandani yang terlipat, berbeda dengan KPU yang bahkan ada nomor serinya nggak ada gitu. Jadi itu ijazah yang sama, tetapi fotokopinya berbagai versi gitu. Apa yang Anda ingin katakan dalam kesempatan ini? Saya melihat ijazah yang ditunjukkan pada kami itu, fotokopi itu yang pas ya, artinya yang mirip benar, itu bukan mirip yang menurut kami ya itu yang Dian Sandi, bukan yang lain-lain. Karena kan saya tahu bahwa itu selain warnanya beda, ada tersiram kopi dan sebagainya. Kemudian yang disampaikan pada waktu di Barreskrim keadaannya terlipat dan sebagainya seperti itu. Itu saya tidak melihat seperti itu. Jadi saya yakin mirip persis seperti apa yang diupload oleh Dian Sandi, bukan dengan yang lain-lain. Itu yang saya melihat. Tetapi kan masalahnya, saya heran sekali. Kenapa KPU pusat itu maksudnya kooperatif memberikan fotokopi, tapi KPU daerah itu tidak. Nah kalau memang ketentuannya sama, aturannya sama, seharusnya kan mereka juga memberikan, bukan memberikan surat penolakan untuk menunjukkan itu. Kami ada suratnya. Ya itu. Nah kami simpulkan ada kemungkinan berbeda, tapi mungkin juga sama, ya kan? Tapi kan apakah yang melegalisir itu orang yang sama? Apakah di stempel legalisir itu warnanya sama? Belum tentu. Memang nama-nama itu bisa terbaca, legalisir itu. Ada nama-nama yang bisa terbaca, title-nya kemudian bisa dilihat di situ mungkin, di akhir itu, ya kan? Ya. Makanya yang saya melihat ya mungkin isu-isu yang dugaan dibuat, ijazah ini dibuat pada saat mengajukan posisi gubernur, waktu itu ada yang pasar pramuka dan sebagainya, ya kan? Saya meyakini itu. Kenapa saya yakini? Ya sejak itulah ada ijazahnya. Karena yang di Solo, konon kabarnya kan tidak ada ijazah. Yang di Solo itu. Apakah sama? Jadi kami harus mendapatkan tiga-tiganya. Kalau jika dari tiganya itu ada satu yang berbeda, berarti ada yang palsu. Jadi pengertiannya begini, kan yang paling penting adalah dokumen itu digunakan untuk pencalonan, baik wali kota, gubernur maupun presiden. Dan Bro Alkatiri requires ya, itu harus sama, dari source yang sama, dari sumber yang sama kan, wali kota sumber yang sama, kemudian gubernur sumber yang sama, presiden sumber yang sama. Kalaupun barangkali kualitas fotokopinya berbeda, kan bisa jadi kan, ada yang fotokopinya kotor barangkali, dan juga tentu berbeda-beda pula pejabat yang melakukan legalisirnya, bisa jadi berbeda karena dekannya dalam kurun waktu yang hampir 20 tahun itu bisa jadi sudah berbeda. Pertanyaannya adalah kalau seandainya itu sama semua source-nya nggak ada masalah. Tapi kalau source-nya ternyata berbeda-beda, let's say ternyata ada versi lain yang disampaikan oleh KPU, oleh tim kepada KPU Solo misalnya, atau KPU DKI, atau Pilpres 2014, ternyata berbeda dengan yang disampaikan dengan Pilpres 2019, walaupun gambarnya sama, kemudian katakanlah informasinya sama, tapi misalnya tata letaknya berbeda misalnya, kan sudah berbeda. Karena source-nya kan harus sama, sumbernya harus sama. Misalnya letak huruf overlapping antara huruf dengan cap UGM-nya misalnya. Apa pendapat Anda dan apa yang ingin Anda katakan kalau ternyata memang ada yang berbeda? Ya. Meskipun kami sudah menerima fotokopi dari KPU pusat, tapi kami tetap meminta dari KPU daerah, baik itu DKI Jakarta maupun Surakarta. Untuk apa?
untuk kita memverifikasi apakah sama antara, karena ini kan sumbernya sama, tahun lulusnya sama, orangnya sama, semuanya sama. Kalau di situ ternyata ada perbedaan, berarti kan ada kejanggalan. Kalau ada kejanggalan, ya pasti ada suatu yang tidak asli di situ. Iya. Oke. Artinya ya, walaupun barangkali diklaim ada yang asli, mungkin diklaim ya kan. Tetapi kalau ada yang beredar artinya sudah ada penggunaan dokumen palsu gitu ya. Apakah ini sebuah tindak pidana menurut pasal 263 KUHP atau bagaimana menurut Anda? Ini dokumen ini kan dokumen formal ya, itu 263, 264 yang jelas dan 266 itu. Ya. Kalau memang ada beda satu sama lain kan berarti ada satu yang dipalsukan, otomatis unsur dari pasal 2 sumbernya ya, bukan hanya sekedar fotokopi. Iya, jadi siapapun juga yang selama ini mengkonfirmasi kebenaran ijazah itu ternyata ditemukan itu tidak asli dan ditemukan ada sesuatu fake di situ, ya itu semua orang yang mengatakan yang selama ini dari UGM dan KPU dan sebagainya itu semua dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang Pidana, KUH Pidana. Karena apa? Keikutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Termasuk yang memberikan informasi selama ini, jika tidak benar, termasuk yang melapor dan sebagainya, itu bisa dikenakan. Gitu, di 55 itu. Ya pastilah, itu pasti unsurnya adalah masuk di dalam unsur 264, 266 dan sebagainya. Apakah ini bisa terkena kepada Presiden Jokowi juga? Misalnya ya, katakanlah ya dia hanya pasif tapi yang aktif adalah tim suksesnya. Walaupun kemudian orang mengatakan ya kan juga atas sepengetahuan dia kan yang menyimpan ijazah itu dia. Silakan. Ya. Jokowi ini kan pelaku utama. Ya otomatis dong. Wong yang lain bisa kena keikutsertaan, masa pelaku utama. Tidak ada keikutsertaan kalau tidak ada pelaku utama. Ya. Lah Jokowi sendiri menyatakan bahwa dia si Dian Sandi mendatangi Jokowi untuk meminta maaf karena dia meminta maaf, ini statement Jokowi, karena dia telah mengupload ijazah saya. Statement Dian Sandi? Iya, yang dia statement yang mengatakan bahwa Jokowi mengakui bahwa ijazah itu adalah ijazah saya. Berarti kan diakui bahwa ijazah yang sekarang ini beredar itu adalah ijazah Jokowi yang diakui oleh Jokowi sendiri. Oke, ya. Jadi saudara sekalian, KPU itu adalah sebuah clue. Nah, sebagai lawyer ya kan, tentu Anda berkepentingan untuk menyelamatkan klien Anda dari upaya kriminalisasi. Dengan adanya ijazah yang sudah dirilis KPU ini dan persis sebagaimana yang diteliti Roy Rismond, Dr. Tifa selama ini, what's next? Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Baik dalam konteks melindungi klien Anda dari kemungkinan kriminalisasi, maupun dalam hal mengungkap kebenaran sejati mengenai dugaan ijazah palsu ini. Silakan. Iya, kami telah melakukan usaha. Contohnya kami ajukan surat untuk minta audiensi di beberapa lembaga terkait, contohnya DPR, kemudian Ombudsman dan sebagainya. Dan DPR kemarin sudah menerima kami walaupun itu hanya satu fraksi ya. Yang mana ada beberapa fraksi yang kita masukkan untuk audiensi, baru satu fraksi itulah yang menerima kita untuk audiensi. Pasti mereka mempunyai tanggung jawab moral untuk tetap menindaklanjuti ini. Tidak bisa hanya menerima kami dan dianggap selesai. Dan semua itu kami sampaikan di DPR itu. Ya. Dan bahkan kami menduga begitu kami di DPR waktu itu hari Selasa kalau nggak salah kita itu berbicara di fraksi PKS, semuanya kami berikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, baik oleh KPU dan sebagainya. 2 hari setelah itu KPU mengundang kami untuk mengambil fotokopi dari ijazah itu. Karena ini mau tidak mau DPR tidak bisa lepas tangan karena DPR sudah menerima kami, ya kan, dan berjanji untuk memfollow up untuk ditingkatkan lebih tinggi
RDP ya di Komisi 3. Oke. RDPU. Apa dengan pendapatmu? Ya. Yang disampaikan oleh KPU itu fotokopi dari fotokopi yang sudah dilegalisir atau bagaimana? Karena saya melihat stempel dari legalisirnya itu berwarna, Iya. itu kayaknya di scan. Oke. Karena berwarna kan, kalau fotokopi kan biasanya tidak berwarna. Itu di scan. Ya memang ya, yang menarik lagi mungkin buat mereka nothing tulus, memang ijazah itu sudah beredar. Dengan dikeluarkannya itu kan nothing tulus, berarti masyarakat tidak bisa mengejar-ngejar seolah-olah demikian. Tapi faktanya kan walaupun ditutup, yang sedangkan yang diteliti oleh orang-orang ini lebih lengkap, bahkan nomornya dan namanya dan sebagainya tidak ada yang tertutupi. Ya kan? Nah, yang kami soroti sebagai orang hukum adalah legalisasi itu, legalisir itu. Ya, itu perlu kami telusuri apa betul yang bersangkutan itu yang menandatangani, karena bukan dekan, bukan rektor di situ orang lain. Ini siapa? Oke. Biasanya kan langsung ya. Ya ini. Kemudian kita samakan nanti dengan yang di DKI dan sebagainya. Nah, sedangkan langkah hukum yang kami lakukan, saya juga katakan berkali-kali bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh RRT ini. Karena setiap kami konfirmasikan tindak pidana apa yang dilakukan oleh mereka, yang bersangkutan bahkan Kanit pun tidak bisa menjawab. Ya, Siapa jadi yang bisa menjawab? penyidik Oh, kan begini, kami bertanya, selama ini kalian telah melakukan penyelidikan, yang mana penyelidikan itu adalah mencari tindak pidananya. Jika memang ditemukan tindak pidananya, maka ditingkatkan penyidikan. Nah, saya bertanya, selama ini penyelidikan itu apa yang Anda temukan? Pasal berapa yang dikenakan? Contohnya, kalau 310 itu kan ada satu ayat 3 menyatakan demi kepentingan umum maka tidak ada tindak pidana. Itu 310. Pasal berapa lagi? Ya kan? Untuk yang pasal 27A itu harus terbukti dulu pasal 310. 27A Undang-Undang ITE itu harus terbukti dulu yang 30 itu. Baru ITE-nya. Selain itu juga sebagai pejabat publik kan tidak bisa tidak bisa digugat. Ya, karena sebagai lembaga publik, kooperasi itu maksudnya perusahaan negara gitu loh. Ya, BUMN, Danatara, perusahaan publik ya. Bukan perusahaan publik, perusahaan negara. lembaga negara. Lembaga negara dalam Institusi publik. iya, institusi publik.